kamu cari anak saya, kata saya. Bu, jangan mikir anak dulu, Bu, katanya. Mikir nyawa aja dulu. Insya Allah kalau ada rezeki ketemu gitu. Ya, adik lepasin ibu, kata saya. Kalaupun misalnya nanti meninggal biar ibu aja, kalian jangan, kata saya. Kan kasihan ibu kalian. Tapi ibu berharapnya ibu masih bisa ketemu anak ibu, kata saya. Rasanya hati saya hancur banget gitu kan, anak saya. Gimana ya kalau nanti anak kita nggak selamat, kata saya. Nama saya Fakih Ahmad. Kebetulan saya ditunjuk oleh Humanity First Indonesia sebagai Kepala Dapur Umum untuk membantu korban banjir di Aceh Tamiang. Di Medan kita kolaborasi dengan beberapa SDM yang ada di Sumut 1 dan Sumut 2. Nah, di awal proses pencarian bahan-bahan itu kita bawa dari Medan karena ketersediaan bahan-bahan di lokasi belum tersedia. Tim berangkat dari Medan sebagian besar itu di hari Minggu sampai lokasi hari Minggu malam. Adapun SDM yang terlibat di dapur umum ini itu sekitar ada 30 orang dengan dibantu juga beberapa orang dari warga lokal yang membantu proses masak di dapur umum. Alhamdulillah kita hari Senin siang sudah menyiapkan makan untuk 350 porsi untuk disebar ke beberapa korban bencana banjir di Aceh Tamiang ini. Selanjutnya di hari kedua itu kita naikkan lagi porsi makanannya menjadi 500 satu kali makan. Jadi sehari bisa 1000. Dan sampai saat ini sudah 9.000 porsi yang kita buat untuk membantu korban bencana banjir di Aceh Tamiang. Alhamdulillah ya, kita melihat bahwa pembagian di sini cukup banyak juga ya yang berdatangan setiap saat ke sini, dan juga di sini pun kita dapat mendistribusikan langsung kepada petugas seperti TNI dan juga petugas dari kecamatan yang piket setiap malamnya di sini. Dan memang ada sebagian kalau target kita sudah berlebih dan masih ada sisa di sini, baru kita distribusikan ke pelosok-pelosok yang bisa saja mereka ini belum mendapat bagian. Nama saya Parwin Salma Zainab Hidayatullah. Nama saya Dr. Maria Yatim binti Indrawan dan saya berasal daripada Shah Alam, Malaysia. Jadi aku itu di sini sebagai tim medis. Saya adalah perawat, memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak. Kita melakukan pengkajian kesehatan, melakukan tindakan-tindakan yang mana itu untuk kebaikan dalam sisi kesehatan untuk masyarakat juga begitu. Sebenarnya pertama kali saya sangat nervous datang ke sini kerana dapat tahu yang saya hanya satu-satu doktor yang akan datang berkhidmat untuk tim ini. Tapi selepas sampai ke sini, hari pertama sudah lagi dibantu dengan ibu-ibu dari puskesmas dan juga doktor, iaitu Dr. Yoza. Dan hari-hari berikutnya juga ada beberapa doktor yang datang juga dari Dinas Kesihatan, doktor umum dari Langkat dan juga spesialis bedah kita. Menurut yang saya lihat, memang di bencana banjir Aceh ini merupakan fenomena yang pertama kali ya, bencana yang baru aku lihat secara langsung, dan ini itu luar biasa, sangat merubah banyak kehidupan masyarakat begitu. Jadi bukan hanya secara fisik yang banyak terjadi kehancuran, tapi banyak juga mereka yang kehilangan mata pencaharian, lingkungan mereka juga berubah. Jadi memang di sini jadi titik balik perubahan banyak kehidupan orang, dan semuanya itu tergantung bagaimana kita menyikapi bencana ini gitu. Kebanyakannya mereka datang dengan simptom atau gejala demam, batuk, sesak nafas. Ada juga datang dengan diarrhea. Jadi kebanyakannya kes adalah dalam bahasa Indonesianya ISPA ataupun upper respiratory tract infection. Dan kami kebanyakannya hanya treat dari segi symptomatic treatment, gejala yang mereka ada. Di sini setiap harinya kami menangani
rata-rata 50 pasien. Dengan tim kesehatan yang hanya kami berjumlah 4 orang, itu sangat-sangat memberikan tantangan bagi kami, karena menangani pasien yang sekian banyaknya itu juga memerlukan tenaga lebih begitu. Nah, kemudian untuk pasien lainnya yang di luar jangkauan kami, banyak dari dusun-dusun lain, itu pun menjadi tantangan karena kita harus visit ke setiap dusun yang memang mereka tidak mendapat akses kesehatan. Kemudian di sini pun kita menemukan beberapa kasus yang memang menurut saya tidak bisa ditangani di posko kecil ini. Seorang pasien ini dia datang dengan sakit heart failure. Dia ada fluid overload, bermaksud ada air terkumpul dalam badan dia. Tidak dapat keluar kerana ubatnya sudah terhanyut dengan air-air banjir. Jadi disebabkan itu, tak dapat kontrol dia punya sakit jantung dan menyebabkan dia sesak nafas. Dan apa yang kami boleh bantu hanyalah dari segi supportive treatment juga, which is oxygen supplementation. Dan sudah disarankan untuk pergi ke emergency, tapi bapa tu tidak mahu. Jadi kami hanya boleh membantu dari segi oksigen saja. Kesannya luar biasa, di sini sangat memberikan kesan yang mendalam. Di sini kita selain menolong, kita juga belajar, kita mendengar cerita, kita mendengar keluh kesah mereka, bagaimana perjuangan mereka dari bertahan hidup hingga sekarang, dan mereka di sini belum selesai. Mereka di sini masih harus bertahan, harus berjuang, memulihkan lagi dirinya, menyembuhkan dirinya sendiri begitu. Jadi di situ semakin merefleksikan gitu bagaimana hidup kita ini harus selalu bersyukur juga, dan bisa ditampilkan dengan memberikan apa yang kita bisa gitu untuk membantu mereka. Saya sangat sedih yang saya akan tinggalkan tempat ini karena banyak sangat pengalaman baru, dan lagi-lagi ibu-ibu yang berada di Bukit Suling ini sangatlah penyayang. 2 orang pertama yang saya kenal adalah Ibu Yeni dan Ibu Yuni. Saya kenal mereka lepas salat subuh, berkenalan, dan tiba-tiba aja beberapa hari selepas itu, mungkin 2 hari selepas itu, mereka mula join kami di bahagian dapur umum. Sehinggalah hari ini mereka membantu. Dari segi pengalaman dengan relawan, walaupun saya hanya kenal 1 orang sahaja sebenarnya, iaitu Ibu Eni, tapi dengan yang lain senang saja rasa akrab dengan mereka. Mereka sering bercanda dan selalu buat orang sekeliling rasa happy. Nama saya Intan Kusuma. Saya bekerja di Puskesmas Rantau di Kecamatan Rantau sini. Dan ini teman saya perawat juga yang bekerja di Puskesmas Rantau. Nama saya Fitriani, staf Puskesmas Rantau. Puskesmas Rantau ini rata-rata terkena banjir. Banjir bandang yang kita katakan cukup parah ya. Jadi masyarakat di sini rata-rata pada mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kebetulan yang tempat kami buka posko ini di Dusun Bukit Suling, Desa Rantau Pau. Di sini desanya agak lebih tinggi dari desa-desa yang lain. Jadi kami masyarakat Kecamatan Rantau ini semuanya banyak yang mengungsi di sini. Nama saya Yuni, saya tinggal di Bukit Suling. Sebenarnya alhamdulillah rumah kami itu tidak terkena banjir. Anak saya sekolahnya di SMA Unggul Aceh Timur, tapi di hari Rabu malamnya di grup itu sudah disampaikan kalau air sudah mulai melewati asrama anak-anak tapi masih aman. Jadi yang sekitaran Langsa itu malam sudah harus jemput anaknya, tapi karena kami jauh, kami jemputnya di pagi hari, di hari Rabu. Saya sama suami itu siap-siap jemput anak ke SMA Unggul Aceh Timur, tapi kendala minyak mobil saya sedikit. Ternyata beberapa SPBU yang kami lewati itu sudah mulai tidak beroperasi karena listrik sudah padam. Jadi kami terjebaknya di Bukit Tinggi, namanya itu SPBU Tualangcut, lebih terkenalnya di situ. Kami agak lama, kalau dipaksakan mungkin ke Langsa tidak sampai. Jadi saya di situ kompromi sama suami. Saya sampaikan kalau kita di sini terus mungkin minyaknya pasti nggak dapet kan, karena kami itu stay di dalam mobil. Kami usahalah cari minyak eceran. Waktu itu dapetnya 6 liter.
dengan keadaan yang seperti itu kami jalan sama suami, tapi di Bukit Tinggi di asrama Patranusa itu ada beberapa pohon yang tumbang. Di situ kami sudah mulai antri mobil. Jadi saya ke Langsa itu dari rumah jam 7 kurang sampai Polres Langsa itu sekitar jam 4 lewat, hampir setengah 5, dan di situ air sudah sepinggang. Dan kami di situ sudah nggak bisa lewat Pak, jadi mau ke sekolah anak juga udah nggak bisa maju, mau mundur ke Tamayang juga sudah tidak bisa. Kami di situ putar balik dengan keadaan jalan yang gelap, air juga sudah mulai naik tinggi di jalan dan arusnya juga kencang banget. Sampai beberapa tempat itu kami mobilnya mepet Pak, kayak ke bawah arus gitu, tapi kami tetap berusaha karena saya mikir anak kan gitu, saya harus ketemu anak saya gitu. Kami terkendala di Bukit Tinggi di tempat yang pagi itu juga gitu, karena di situ mobil sudah banyak antri. Kami bertanya kenapa tidak jalan, Bapak mau arah kemana? Kami mau ke Medan Pak, tapi sudah tidak bisa lewat karena ada beberapa titik yang memang sudah tidak bisa dilewati mobil. Saya tidur di situ 2 hari 2 malam, tidak makan dan tidak minum karena memang tidak ada yang mau kami makan. Ada beberapa warung, saya bilang ke suami tolong cari air minum ayah, saya haus. Tidak ada yang jual waktu itu. Memang kondisinya habis, buat aqua gelas aja udah nggak ada. Saya tidur di situ pakai baju basah dengan keadaan mobil kami yang ada airnya sih Pak gitu. Jadi saya nggak tidur karena saya mikir anak saya di mana ya, terus anak saya makan apa ya gitu. Kiraan ibu-ibu itu pasti jauh ya Pak ya. Saya mikirnya nanti gimana ya kalau saya nggak ketemu anak saya gitu. Rasanya saya tuh nggak sabar nunggu pagi gitu kan. Saya pingin walaupun jalan, walau gimana saya harus cari anak saya gitu. Saya berharapnya di jalan itu saya ketemu anak saya. Kata saya kalau setiap lihat anak-anak jalan, ayah coba lihat mungkin di situ ada anak kita gitu. Di pagi harinya di pukul 8 kami bertemu dengan satu mobil arah ke Stabat. Jadi saya bertanya, Bapak mau pulang kemana? Ke Stabat. Saya boleh numpang nggak Pak? Walaupun sebenarnya suami udah bilang mau arah ke sana pasti enggak sampai karena pasti sudah dalam airnya. Terus kalau banjir biasa saja di situ sudah tidak bisa dilewati. Tapi kami kan tidak menyangka banjirnya separah ini gitu kan. Gitu. Jadi kata saya, ayah ikhlas ya, saya duluan cari anak kita gitu. Kata beliau, iya ayah ikhlas. Tapi tumpangin saya ke orang yang baik-baik ya. Kata saya takut. Iya kan. Jadi saya numpanglah sama, kalau saya bilang sih masih anak muda karena anaknya masih 2, masih kecil-kecil gitu kan. Saya bilang, Bapak saya numpang ya sampai ke Tugu Opa aja gitu. Jadi kami sempat jalan tapi di depan Batelon kami sudah dilarang juga Pak. Jangan lewat lagi, airnya kencang, makin ke depan makin kencang gitu. Tapi mereka juga ingin ketemu keluarganya, mereka juga ingin lihat anak istrinya karena mereka juga sudah 2 hari kejebak di Langsa. Jadi mereka nekat. Alhamdulillah ada orang yang nekat kayak saya mau cari keluarganya gitu kan. Sampai di Tugu Opa itu air udah terlalu tinggi. Saya sampaikan ke mereka, Bang jangan mikirkan saya. Kalau saya abang turunkan di sini saya tetap jalan. Saya mau cari anak saya. Tapi abang cari dulu tempat untuk nanti malam yang aman buat mobil, buat abangnya biar bisa besok ketemu keluarga kata saya. Jadi mereka balik arah lagi ke arah Langsa. Saya nggak tahu jadinya mereka berlindungnya di mana. Saya jalan kaki di Tugu Opa itu airnya sudah sepinggang dengan arus yang belum begitu kencang. Cuman orang-orang yang di rumah atas sudah mulai, Ibu jangan lewat lagi gitu, airnya kencang Bu. Saya bismillah buka sendal tapi sudah mulai lewat seng, sudah mulai lewat pohon-pohon gitu. Tapi saya bismillah, saya bilang ya Allah selamatkan saya ingin ketemu anak saya. Di depannya lagi di simpang 4 arah ke Sungai Iyu, itu simpang 4 jadi ada arah ke Sungai Iyu, ada arah Kuala Simpang sama yang mau pulang ke rantau kan. Nah gitu saya jalan di situ arusnya juga sudah kencang banget. Di situ juga udah dilarang, Ibu jangan lewat lagi arusnya kenceng. Saya bismillah juga karena ingin ketemu anak saya. Di depan setelah pajak Opa, di situ arusnya kenceng. Sepanjang mata saya memandang itu memang air semua Pak. Dan arusnya memang kenceng banget. Saya coba jalan sedikit, terus ada bapak-bapak bilang gini, Ibu mau kemana? Saya mau ke rantau Pak, gitu. Ke Bukit Sulingnya, saya mau cari anak saya, kata saya. Jangan Bu, arusnya kenceng. Gak lama lewatlah 3 anak, ya seumuran anak saya kan. Adik mau kemana? Kata saya. Mau main banjir Bu, katanya. Ibu ikut boleh, kata saya. Ayo Bu, kata dia. Yang saya sangka itu airnya nggak sederas yang saya bayangkan seperti itu. Saya jalan, disitulah saya ke bawah arus. Itu anak itu 3
berusaha pegang saya sih gitu kan. Tapi saya memang nggak bisa tahan, nggak ada kuda-kuda sih kalau kata bahasa saya kan, karena aspalnya rusak semua Pak. Jadi begitu kami injak sakit kan, terangkat kaki kita, itulah saya ke bawah arus. Tapi adik yang bertiga itu masih berusaha pegang saya, cuman satunya karena mungkin beliaunya agak kurus udah kebawa juga. Jadi kata saya, adik lepasin ibu, kata saya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kalaupun misalnya nanti meninggal biar ibu aja, kalian jangan, kata saya, kan kasihan ibu kalian. Tapi ibu berharapnya ibu masih bisa ketemu anak ibu, kata saya. Saya ke bawah airnya kenceng banget Pak, jadi seumur-umur saya taunya banjir itu saya baru ngerasain itu, kencang banget ya gitu. Tapi saya bilang, ya Allah jangan ambil saya dulu, saya masih pengen ketemu anak-anak saya gitu. Jadi di situ adiknya bilang, ibu yakin ini kami lepas? Yakin. Kata saya bismillah aja, karena di belakang saya itu ada pagar rumah orang Pak. Jadi saya berharapnya nanti saya bisa pegang itu. Tapi ternyata alhamdulillah saya sempet sih pegang itu. Tapi itu juga kalau untuk bawa badan saya agak susah Pak. Tapi saya sanggup berusaha, dan di situ ada satu tiang telkom yang masih kukuh. Nah saya pegang itu, dan di situ saya masih mau berusaha ke depan. Cuman warga sekitar bilang, ibu jangan nekat. Ibu kan nggak tahu itu selokan di mana, tempatnya di mana, udah nggak kelihatan. Ibu balik aja di sini dulu. Nanti kalau sudah airnya surut, ibu baru pulang. Tapi saya mau cari anak saya, kata saya. Ibu jangan mikir anak dulu Bu, katanya, mikir nyawa aja dulu. Insya Allah kalau ada rezeki ketemu gitu. Jadi saya numpang di situ sekitar 3 malam, dan itu saya cuma zikir aja gitu kan, minta sama Allah saya dikasih keajaiban bisa ketemu anak saya. Tapi mungkin naluri seorang ibu, saya yakin anak saya udah di rumah gitu. Ini pasti anak saya udah sampai rumah, ini anak saya udah sampai rumah gitu. Di minggu pagi subuh saya ketemu suami saya di camp itu, saya seneng gitu. Alhamdulillah suami saya sehat, dan suami saya itu tidak makan tidak minum selama 4 hari Pak, karena memang tidak ada yang mau dimakan juga. Jadi dari Bukit Tinggi Ibu itu beliau jalan kaki sampai ke camp saya yang ditampung. Kata dia, oh mama sehat, katanya, alhamdulillah. Tapi anak kita gimana? Di situ saya nangis lagi. Saya udah jumpa suami, tapi saya belum lihat anak saya sudah 5 hari. Saya nggak tahu bilang Pak, rasanya hati saya hancur banget gitu kan. Anak saya gimana ya kalau nanti anak kita nggak selamat, kata saya. Kata suami, nggak boleh gitu, berprasangka baik aja sama Allah, insya Allah anak kita selamat. Warga setempat itu bikin kayak tali panjang buat pegangan yang biar bisa buat jalan. Ya udah kami bismillah, kami jalan lagi. Kami ada 5 orang waktu itu, sama-sama pingin ketemu keluarga intinya. Jadi kami kuat jalan sampai pabrik Betami ya setahu saya. Tapi yang pastinya namanya itu apa saya nggak tahu. Di situ semua warga itu udah nggak ngasih kami lewat lagi karena arusnya sangat-sangat deras. Terus kalau sampai ke Simpang 5 nggak memungkinkan untuk jalan kaki. Saya bilang ke suami, pokoknya jalan mana-mana penting pulang. Kayaknya saya merasa anak kita udah di rumah. Sampai di situ saya ketemu teman SD-nya. Jadi teman SD-nya bilang, ibu kenapa ibu kotor kali? Karena tahu mereka rumah kami kan aman gitu kan. Oh saya cari Lutfi, nama anak saya Lutfi. Oh Bu, kami di hari Rabu maghrib jumpa Lutfi pakai rangsel dengan baju basahnya. Di situ kayaknya saya seneng banget. Kata saya, ayah ayo semangat, anak kita mungkin sudah di rumah. Jadi kami dikasih jalan pintas di belakang pabrik, lewatin perkebunan sawit. Mungkin kalau nggak banjir, saya dalam keadaan waras nggak nyari anak, kayak saya nggak sanggup Pak jalan situ, jauh banget, jauh kali Pak. Saya keinjek duri, lumpur juga gitu. Terus kalau nanti kami ketemu air tinggi, kami cari lagi jalan alternatif lain. Saya sampailah di lumpuran namanya Pak kan. Di lumpuran itu airnya sepinggang saya. Kedepannya lagi di Simpang 5 itu airnya lebih dalam. Nggak lama lewat mobil Pertamina, bawa masyarakat lain juga. Nah kami dinaikkan itu, cuman ada beberapa masyarakat itu udah nggak boleh ngelewatin jalan itu lagi. Ya udah saya bilang ke suami, ya udah kita turun aja, kita jalan kaki. Ya udah pelan-pelan kami jalan kaki sampai di Cucur. Saya ketemu temen lagi. Mereka tanya, kak dari mana? Cari Lutfi. Kakak Lutfi kemarin maghrib di teras. Saya lebih semangat lagi, berarti anak saya selamat. Saya senang itu, walaupun saat itu di rumah nggak ada stok apa-apa sih Pak gitu kan, karena rencana saya habis saya jemput anak saya, kami baru belanja gitu. Ya udah kata saya sama suami, ya udah penting kita ketemu anak sakit kita dulu gitu. Dan saya tidak tahu kalau pajak pagi rantau itu segitu parahnya, saya
tidak ngeh kan. Jadi di hari kelima banjir saya ketemu anak saya. Sampai di rumah anak saya ngomong gini, mama nggak sayang saya ya, saya dari Langsa jalan loh mak, katanya. Saya peluk, saya bilang adik Afir nggak punya mama loh, saya udah ke bawah air, kata saya kan. Jadi Bu Eni lah tetangga yang bantu jagain anak saya. Jadi anak saya nginap di rumah beliau hampir 3 malam. Malam berikutnya pintunya dirusak sama anak saya biar anak saya bisa nginap di rumah, karena kata anak saya udah 3 malam mah nggak enak adik di rumah Bu Eni terus gitu. Ya udah kami ketemu hari Seninnya di satu warung itu. Memang saya biasanya langganan belanjanya di situ. Jadi di situ kami kayak rebutan Indomie yang udah berlumpur juga gitu kan, bawang yang berlumpur juga gitu. Sampai saya bilang, Kak udah nggak usah dicuci gitu, nanti saya cuci di rumah. Kami bertiga cuman makan satu mie goreng mie sedap itu kongsi 3, tapi saya lebih ke anak dulu, adik makan aja dulu nanti baru mama gitu. Ya udah sampai sekarang kami udah berkumpul, alhamdulillah senang. Pastinya kita berharap supaya para korban dapat menerima manfaat sebaik-baiknya dari kita ya, yang walaupun mungkin upaya-upaya kita kurang sempurna, kurang maksimal, tapi setidaknya dapat meringankan beban dari kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan di saat kondisi seperti ini gitu ya. Walaupun kita dalam kondisi keterbatasan, saya yakin banyak yang peduli dengan kawan-kawan korban bencana ini dan pasti banyak bantuan yang akan hadir. Jadi jangan menyerah dan kita bisa bangkit lagi begitu. Dan harapannya juga untuk semua pihak, baik NGO atau pemerintah, kita bisa bekerja sama, membangun sektor-sektor pelayanan yang krusial, terutama di fasilitas kesehatan, sandang pangan, membantu mereka untuk pulih lagi begitu. Saya harap mangsa-mangsa banjir semua berada dalam keadaan yang sehat, mereka pulih dari segi kewangan, dari segi rumah mereka, bekalan elektrik dan air yang bersih, dan kedepannya mereka akan terus kuat dan terus senyum menghadapi semua cabaran yang mereka hadapi di sini. Itu saja.